Nah, teman-teman, saya punya Vanda Asko. Nah, lalu akan saya pasang di papan pakis. Lalu saya pasang sabut kelapa dan saya lilit-lilit benang. Nah, sekarang sudah saya tempel vandanya. Ya, ini vandanya kan habis saya sterilkan. Jadi akar-akarnya sudah mulai sehat dan sudah agak banyak gitu ya. Nah, ini saya tempel lagi, jadi bibit vandanya ada 2, sudah bagus akarnya. Nah, sekarang saya lanjut lilit benang. Nah, penggunaan benang ini enak teman-teman, mudah, tinggal dililit kiri kanan atas bawah. Nah, ini teman-teman sudah terpasang, akarnya sehat, sudah mulai banyak, daunnya hijau. Nah, sekarang vanda ini siap saya tempel. Nah, teman-teman, satu lagi saya punya bibit Oncidium americana golden. Nah, ini tunasnya sudah mulai besar ya. Nah, ini sebenarnya bibitnya kurang bagus ya. Ini bibitnya ya, kurang bagus, tapi untung sudah mulai besar. Jadi saya mau pindah tanam ke papan pakis. Tapi papan pakis ini akan saya lapisi dulu dengan moss hitam. Nah, sekarang sudah saya gulung-gulung moss hitamnya. Nah, sekarang saya tempel oncidiumnya. Nah, tapi di ujungnya ini akan saya beri moss hitam, sedikit saja moss hitam. Yang bagian pangkalnya terbuka supaya akarnya bisa bagus perkembangannya. Nah, sekarang saya lilit lagi dengan benang moss hitam yang tambahan yang sedikit saja di ujungnya. Tapi yang bagian pangkal tunasnya terbuka, nih kelihatan kan terbuka, supaya nanti perkembangan akarnya sehat, tidak terhambat. Tunas-tunasnya juga bisa berkembang sehat. Nah, sudah selesai teman-teman. Moss hitam sudah saya tempel, sudah saya lilit-lilit dan sudah terbuka pangkalnya, akarnya. Jadi sudah siap saya tempel, saya gantung. Oh ya teman-teman, di video saya yang sebelumnya saya sudah membuat perangkap lalat buah. Saya lupa menginfokan bahwa perangkap lalat buah ini jangan didekatkan kepada tanaman kita, tapi dijauhkan dari tanaman kita, supaya tanaman kita ini, di sekitar kita ini tidak banyak lalat buah, atau kita mau mengusir lalat buah. Nah teman-teman, saya akan memfermentasi kulit bawang merah dan bawang putih dengan EM4 atau memberikan bakteri baik pada fermentasi kulit bawang merah dan bawang putih. Karena kalau kulit bawang merah dan bawang putih ini hanya direndam air lalu disiram kepada tanaman kita, menurut saya tidak aman ya, menurut saya berbahaya, karena kan kulit bawang merah dan bawang putih ini kan tempat bersarangnya jamur ya, bakteri. Jadi nanti tanaman kita malah kena bakteri jamur yang jahat. Nah, penggunaan E4 adalah bakteri baik, nanti akan mengalahkan bakteri jahat yang ada pada bawang merah dan bawang putih dengan fermentasi ini, sehingga nanti setelah fermentasi cairan dari bawang merah dan bawang putih ini sudah aman digunakan pada tanaman kita dan menjadi sangat bermanfaat bagi tanaman-tanaman kita setelah fermentasi dengan EM4. Nah, bahan-bahan yang digunakan, pertama-tama kita siapkan wadahnya fermentasi. Kebetulan saya nggak punya wadah kecil, ada wadah besar, nggak apa-apa. Saya pakai wadah apa saja, yang penting wadahnya bersih. Selanjutnya air bekas cucian beras. Kebetulan saya punya air bekas cucian beras sebanyak 1,5 liter. Lalu EM4. Lalu makanan bakteri EM4 kita beri makan molase
atau gula merah Saya gunakan perbandingan 1:1:5:18. Jadi saya pakai air 1,5 liter, air bekas cucian beras. Tuangkan di wadah air cucian berasnya. Nah, saya tuangkan sedikit ke wadah terpisah untuk membilas dari molase, supaya molase itu nanti yang lengket itu tidak ada yang terbuang ya. Tapi totalnya 1,5 liter. Selanjutnya saya memberikan EM4 untuk 1,5 liter 50 cc EM4. Nah, ini tutup E4-nya ya, yang tutup plastik itu jangan dibuang ya, supaya bakteri ini nanti bakterinya tidak rusak. Nah, ini 50 cc E4. Lanjut, molase sama 1:1, berarti molasenya atau gula merahnya juga 50 cc. Nah, gula merah ini nanti makanan dari EM4. Kita aduk, kita bilas supaya jangan ada yang terbuang dari molase ini. Nah, jadi tujuan dari fermentasi dengan menggunakan E4 supaya bakteri-bakteri dan jamur dari bawang merah ini nanti dikalahkan oleh EM4 atau bakteri baik dari si EM4. Nah, ini dilanjut, ini bilas-bilasnya ya. Tadi dibilas-bilas molasenya, sisanya. Nah, tinggal kita campurkan lagi cairan sisa ini. Nah, kita tinggal aduk lagi supaya rata, karena molase kan kental ya. Kita campur supaya merata. Sudah tercampur rata, kita tinggal masukkan bahan organiknya, yaitu kulit bawang merah dan bawang putih. Kita campur rata. Nah, kita tinggal fermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, berarti sudah aman. Bakteri baik sudah mengalahkan bakteri jahat. Jadi sudah aman digunakan pada tanaman kita. Nah, nanti kita setelah 2 minggu, kita tinggal aplikasikan dengan perbandingan. Misalnya kita gunakan 1 liter air bersih ya, ini setelah
fermentasinya matang ya. Kita pakai air fermentasi ini sebanyak 2 sendok makan setiap 1 liter air. Nanti setelah tambah usia tanaman sudah tambah besar, lama-lama boleh ditambah dosisnya sedikit-sedikit. Tapi pertama untuk 1 liter air kita gunakan cukup 2 sendok makan saja dulu dari air fermentasi dari kulit bawang merah dan bawang putih yang bermanfaat sebagai pestisida maupun sebagai nutrisi pada tanaman-tanaman kita.